Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat pelatihan? Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi pengembangan kurikulum operasional madrasah. Sebagaimana kita ketahui bahwa beberapa madrasah tahun ini menerapkan kurikulum merdeka. Dalam pengimplementasian kurikulum merdeka, kita harus memahami 4 tahapan dalam implementasinya. Yang pertama, memahami garis besar kurikulum merdeka. Yang kedua, memahami pembelajaran dan asesmen. Yang ketiga, memahami pengembangan kurikulum operasional madrasah. Sedangkan yang keempat, memahami pengembangan proyek penguatan pelajar Pancasila dan pelajar rahmatan lil alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama bagaimana mengembangkan kurikulum operasional madrasah. Sobat pelatihan, apa sih kurikulum operasional madrasah? Ia adalah rencana proses belajar yang diselenggarakan oleh madrasah sebagai pedoman menyeluruh penyelenggaraan pembelajaran. KOM ini dikembangkan dan dikelola dengan mengacu kepada struktur kurikulum dan standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam menyusun KOM ini, kita harus menyelaraskannya dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik, madrasah, dan daerah. Karena hal inilah menyebabkan KOM antar madrasah bisa jadi berbeda-beda. Sobat pelatihan, dalam menyusun pengembangan kurikulum operasional di madrasah, kita harus memperhatikan beberapa prinsip-prinsip. Yang pertama, pengembangan KOM harus berprinsip berpusat pada peserta didik, yaitu pembelajaran harus memenuhi keragaman potensi, perkembangan dan tahapan belajar, serta kepentingan peserta didik. Prinsip yang kedua adalah KOM harus kontekstual. KOM harus menunjukkan kekhasan dan sesuai dengan karakteristik madrasah, konteks sosial budaya dan lingkungan, serta dunia kerja dan industri khusus untuk madrasah aliyah kejuruan. Prinsip yang ketiga, KOM harus berprinsip pada esensial, yaitu memuat semua unsur informasi yang paling penting, bahasanya lugas, ringkas, dan harus mudah dipahami. Prinsip selanjutnya adalah KOM harus akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan karena berbasis data dan berbasis aktual. Prinsip selanjutnya, KOM berprinsip melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Kemudian prinsip yang terakhir adalah berprinsip pemerataan dan peningkatan mutu. Sobat pelatihan yang saya banggakan, selanjutnya setelah kita memahami prinsip pengembangan kurikulum operasional madrasah, kita juga harus memahami komponen-komponen apa saja dalam kurikulum operasional madrasah. Komponen yang pertama adalah analisis karakteristik madrasah. Komponen yang kedua, visi, misi, dan tujuan. Komponen yang ketiga adalah pengorganisasian pembelajaran. Sedangkan komponen yang keempat adalah perencanaan pembelajaran. Sobat pelatihan, penyusunan kurikulum operasional madrasah ini harus bersifat tetap dan fleksibel. Tetap dalam artian ia mengacu kepada kerangka dasar kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
Sedangkan sifat fleksibel dalam menyusun KOM, kita harus juga memperhatikan karakteristik dan kebutuhan madrasah. Sobat pelatihan yang saya banggakan, adapun langkah-langkah dalam menyusun kurikulum operasional madrasah bagi yang telah memiliki dokumen kurikulum operasional madrasah, baik itu KTSP lama maupun sebelumnya sudah pernah menyusun, itu sama, ada 5 langkah. Yang pertama, menganalisis konteks karakteristik madrasah. Yang kedua, dia cukup meninjau visi dan misi tujuan. Kemudian langkah ketiga, kalau yang pertama menentukan, yang di sini langkah ketiga adalah meninjau pengorganisasian pembelajaran. Kemudian langkah keempat, menyusun rencana pembelajaran. Sedangkan langkah kelima adalah merancang evaluasi, pendampingan, dan pengembangan profesional. Sama seperti yang tadi, bahwa pengorganisasian pembelajaran kita bisa mengevaluasinya dalam jangka pendek antara semester dan tahunan, sedangkan untuk analisis karakteristik madrasah dan tinjauan visi misi tujuan bisa kita evaluasi jangka panjang antara 4 dan 5 tahun. Sahabat pelatihan yang saya banggakan, sekarang kita akan mencoba untuk mendalami satu persatu komponen daripada kurikulum operasional madrasah. Komponen yang pertama, sebagaimana saya sebutkan tadi, adalah analisis karakteristik madrasah. Analisis karakteristik madrasah ini adalah gambaran keunikan suatu madrasah dalam hal peserta didik, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, sarana prasarana, kemitraan, potensi sumber dana, dan lingkungan sosial budaya yang melingkupi madrasah. Madrasah juga harus mengidentifikasi diferensiasi keunggulan masing-masing sesuai dengan karakteristik yang dimilikinya. Khusus untuk madrasah aliyah kejuruan, karakteristik juga melingkupi program keahliannya. Dalam menganalisis karakteristik madrasah ini, ada beberapa pilihan untuk mengumpulkan informasi. Yang pertama, bisa melewati kuesioner. Yang kedua, bisa melewati wawancara. Yang ketiga, bisa kita mengadakan diskusi kelompok terpumpun. Kemudian yang keempat, kita bisa mengadakan observasi di madrasah kita. Sedangkan yang kelima, melewati rapot pendidikan ataupun evaluasi diri madrasah. Sobat pelatihan yang saya banggakan, analisis karakteristik madrasah ini ada beberapa pilihan. Pilihan pertama, analisis kekuatan dan perbaikan madrasah dalam ranah perencanaan dan pengelolaan pembelajaran, mempertimbangkan cukup internal madrasah sendiri. Pilihan kedua, dia juga bisa dengan mempertimbangkan sudut pandang peserta didik. Sedangkan pilihan yang ketiga, bisa dengan mempertimbangkan sudut pandang peserta didik sekaligus orang tua. Dan pilihan keempat, bisa dengan mempertimbangkan sudut pandang kebijakan daerah atau nasional dan sudut pandang masukan berbagai pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal madrasah. Sobat pelatihan yang saya banggakan, salah satu contoh model analisis karakteristik kekhasan madrasah adalah melewati analisis SWOT yang biasa dilakukan oleh madrasah. Analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan. Sobat pelatihan yang saya banggakan, selanjutnya komponen yang kedua adalah visi, misi, dan tujuan. Apa sih visi itu? Visi adalah cita-cita bersama pada masa mendatang
dari warga madrasah tersebut. Sedangkan misi adalah pernyataan bagaimana madrasah mencapai visinya. Kemudian tujuan adalah gambaran dari hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu oleh setiap madrasah. Sobat pelatihan yang saya banggakan, ada beberapa pilihan madrasah dalam menyusun ataupun meninjau visi, misi, dan tujuan. Pilihan yang pertama, madrasah tersebut bisa menggunakan visi, misi, dan tujuan yang sudah ada. Pilihan yang kedua, dia meninjau ulang dengan disesuaikan kondisi lingkungan internal madrasah. Pilihan ketiga, meninjau ulang visi, misi, dan tujuan madrasah disesuaikan dengan kondisi lingkungan internal dan eksternal madrasah serta karakteristik peserta didik dan aspirasi orang tua. Adapun pilihan yang keempat, mempertimbangkan sudut pandang masukan dari berbagai pemangku kepentingan madrasah. Dan jangan lupa sobat, dalam menyusun tujuan kita harus mempertimbangkan prinsip SMART. Apa itu? Spesifik, bahwa tujuan harus jelas dengan bahasa yang lugas. Measurable, tujuan harus dapat diukur kemajuannya. Achievable, tujuan atau target harus realistis dan dapat dicapai. Relevan, tujuan dan target harus bisa mendukung dan selaras dengan target-target yang lainnya. Kemudian time based, bahwa tujuan atau target sebuah madrasah itu harus memiliki tenggang waktu tertentu. Sobat pelatihan yang saya banggakan, demikian materi dari saya. Jangan lupa tetap semangat mengikuti video-video selanjutnya. Madrasah Mandiri Berprestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.